Selera gadis ini terlalu berat. Berani memelihara antan raksasa. Agar raksasa ini tidak memakannya, Mikasa mengikatnya dengan tali dan rantai. Meskipun begitu, terkadang Mikasa hampir menjadi hidangannya. Untuk menghukum raksasa itu, Mikasa menusuk matanya dengan tongkat panjang dan bahkan menikamnya tepat di jantung. Tapi keajaibannya adalah raksasa itu memiliki kekuatan ajaib untuk menyembuhkan sakit. Bisa langsung sembuh. Tapi tujuan sebenarnya yang Mikasa membesarkannya secara diam-diam adalah mempelajari bagaimana mempelajarinya. Karena lebih dari 100 tahun tiba-tiba raksasa muncul. Makan hampir semua orang. Menyebabkan runtuhnya peradaban manusia untuk melarikan diri dari penangkapan para raksasa. Telah membangun tembok yang sangat tinggi. Membagi daerah tempat tinggal manusia menjadi daerah pertanian di luar. Di tengah adalah kawasan bisnis. Di sana, area di tengah adalah pusatnya. Orang dilindungi dari tembok tinggi. Rasa aman selama lebih dari 100 tahun. Tapi pada hari 100 tahun kemudian, raksasa itu menembus tembok luar yang besar. Daerah pertanian diserang. Penduduk yang tinggal di daerah pertanian mau tidak mau lari ke tengah. Namun tanpa dukungan dari sektor pertanian, kekurangan makanan telah meningkat di daerah pusat kota. Jadi kepala suku merebut kembali tanah pertanian dan perbaiki tembok tinggi di luar. Untuk menyelesaikan misi besar ini, pemimpin telah membentuk tim bunuh diri. Dan Mikasa adalah salah satunya. Untuk menemukan solusi terbaik melawan raksasa, Kapten membuka rapat. Selama pertemuan, seseorang menyarankan penggunaan bom berdaya ledak tinggi. Ada yang mau menggali lubang yang dalam dan menanami ladang. Bahkan ada proposal untuk membangun jaring besar untuk menangkap raksasa. Menghadapi metode yang tidak praktis ini, Kapten sangat kesal. Tapi selanjutnya, apa yang Mikasa katakan buatnya jadi sadar sesuatu. Mikasa pikir, tidak ada senjata yang bisa membunuh raksasa. Satu-satunya cara adalah menemukan satu-satunya kelemahan. Lalu tekan satu pukulan kritis. Lihat bayangan punggung Mikasa. Kapten samar-samar merasa bahwa gadis ini tidak mudah. Jadi diam-diam mengikutinya ke ruang bawah tanah rahasia. Ada banyak alat dan mesin eksperimental di sini. Sepertinya seseorang ingin melakukan eksperimen yang mengerikan. Saat ini ada pintu rahasia di dalam. Pada saat dia ingin melanjutkan penelitian, Mikasa tiba-tiba bersembunyi ke samping dan bergegas keluar untuk mengalahkannya. Sampai Kapten memastikan untuk merahasiakannya. Mikasa baru saja membawa Kapten ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Mikasa memberitahu Kapten untuk memindahkan roda. Langit-langit terbuka. Ketika cahaya perlahan menyinari ruang rahasia, seekor hewan alami besar yang secara alami muncul di depan Kapten. Saat langit-langit perlahan terbuka, raksasa perlahan muncul di depannya. Meskipun dia berlutut, kedua mata tertutup dan berlutut di tanah, tetapi Kapten masih ketakutan setengah mati. Tapi Mikasa sangat bersemangat. Hanya lihatnya perlahan berjalan menuju raksasa. Angkat tangannya untuk menyapa. Ohayo. Melihat Mikasa sangat gila begitu, Kapten menjadi takut sehingga dia melepas celananya. Raksasa itu terbangun kemudian mengembalikan kanibalismenya. Gerakannya mulai heboh. Mikasa segera memanggil Kapten melalui langit-langit. Yang ajaib itu. Setelah langit-langit ditutup, ternyata raksasa ini yang diteliti oleh Mikasa. Yang merancang perangkap tetapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Itu tidak menyakitinya juga. Raksasa memiliki kekuatan penyembuhan sakit. Tidak peduli seberapa sakitnya, juga bisa langsung sembuh. Untungnya Mikasa dalam kehidupan sehari-hari dengan raksasa ini. Temukan raksasa akan melambat dalam kegelapan. Bahkan tidur nyenyak. Saat keduanya sedang berdiskusi bagaimana mengeksploitasi kelemahan raksasa ini, kemudian kepala petugas mereka juga datang. Dia menerima berita bahwa ada raksasa di sini. Dia datang untuk menghancurkan raksasa. Lagi pula, ada raksasa seperti itu di kawasan bisnis. Itu sangat bahaya. Tapi Mikasa dengan tegas tidak setuju.
Saat mereka berdebat, raksasa yang sadar itu berbahaya. Tiba-tiba bangkit dan keluar dan meraih Mikasa. Di depannya, tepat saat dia akan memasukkannya ke dalam mulutnya. Di saat yang berbahaya, Kapten membuat perangkat sederhana dengan tali. Mengaktifkan kekuatan internal tali yang terbang ke punggung raksasa. Kemudian ditebas keras di kepala. Raksasa itu langsung jatuh. Langsung mati di tempat. Setelah ini Mikasa sangat ketakutan. Menemukan senjata yang dirancang khusus untuk berurusan dengan raksasa. Dilengkapi dengan mesin stereoskopik. Salah satu yang bisa membuat siapa saja mengambilnya terbang. Sehingga tim bunuh diri dapat menggunakan senjata mereka dengan ahli. Dia membuat 2 model berukuran raksasa. Setelah 1 waktu pelatihan, anggota tim Sasa tampil luar biasa. Menarik perhatian Mikasa. Karena keterampilan uniknya tidak tertandingi. Itu yang bisa membuat busur dan anak panah melesat berputar-putar. Ini adalah seni memanah yang telah lama hilang. Sesaat sebelum menembak, gigit busur dan anak panah 1 kali. Lalu prediksi posisi mangsanya. Setelah menghancurkan, akan otomatis menyala. Melewati rintangan. Gadis dengan keterampilan memanah ini adalah Sasa. Awalnya pemburu. Dia tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil dan telah tinggal bersama bibi dan pamannya. Dia adalah orang yang suka makan. Satu-satunya keinginannya adalah bisa memakan mulutnya penuh setiap hari. Suatu hari Sasa pergi berburu dengan penduduk desa seperti biasa. Berdasarkan keterampilan menembaknya, sangat cepat semua orang telah memanen banyak. Ketika mereka mengumpulkan rampasan untuk dibawa pulang, lagi melihat api tidak jauh. Firasat buruk. Ternyata raksasa itu telah menembus dinding luar. Pergi ke desa Sasa, pergi ke kawasan industri. Daerah pertanian sedang diserang di mana-mana. Sasa bergegas pulang untuk memanggil bibi dan pamannya dan yang lainnya memasuki zona ekonomi. Karena untuk mengisi perut, Sasa bergabung dengan tim bunuh diri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Siap untuk merebut kembali daerah pertanian yang hilang. Hari ini sambil makan, Sasa memperhatikan bahwa jumlahnya jauh lebih sedikit dari mulut semua orang. Baru-baru ini, pencurian makanan sering terjadi di daerah ini. Agar tidak kelaparan sendiri, Sasa memutuskan untuk menangkap pencuri yang penuh kebencian ini. Tuhan juga dukungnya. Setelah beberapa malam menunggu, Sasa akhirnya bisa menangkapnya. Sementara pencuri ini mengantarkan makanan. Panah menghalangi jalan transportasi mereka. Para pencuri langsung panik, bahkan tidak menunggu mereka pulih. Panah lain terbang ke tempat makanan. Para pencuri melihat ini dan segera melarikan diri. Hanya 1 pencuri masih mencoba untuk mendapatkan 1 kotak kentang. Tanpa diduga, Sasa terus menembakkan panah. Bersembunyi di rintangan di belakang. Pikir itu aman. Siapa tahu Sasa menggunakan tekniknya, menembakkan panah dan menggantung pencuri di mobil. Pencuri takut kencing di celana. Ketika mendekati, Sasa baru menemukannya. Pencuri di depanku hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Mereka hanya pengungsi ke kota. Jadi Sasa dengan baik hati melepaskan mereka. Dan biarkan mereka mengambil makanannya. Dan semua hal ini, semua terlihat oleh Mikasa yang bersembunyi di sudut. Tidak berharap memiliki pemain seperti itu di timnya. Sepertinya perlu dilatih dengan baik. Setelah setengah tahun bekerja keras, anggota regu bunuh diri telah terbiasa dengan perangkat manuver 3 dimensi. Mereka bisa terbang ke model. Senyaman air mengalir dan melihat pemandangan di depan. Mikasa, penemu perangkat mekanik 3 dimensi, sangat bersemangat. Yang ini berarti, manusia mampu melawan raksasa. Pertarungan seru akan segera terjadi.